Jadi reversal chart pattern adalah pola pembalikan kurva. Pola pembalikan kurva, formasi grafik yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung akan berubah arah. Ini harus digarisbawahi, berubah arah. Makanya disebut reversal. Ini harus digarisbawahi ya. Ini harus digarisbawahi. Jika grafik pembalikan terbentuk selama tren naik, itu mengisyaratkan bahwa tren akan berbalik dan bahwa harga akan segera turun. Jadi formasi dari pembalikan kurva ini adalah terbentuk dari konsep dasar trendline dan support resisten. Oke, saya pikir masalah trendline itu sudah pernah kita bahas pada sebelumnya, dan support resisten juga sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, mengenai pola reversal CP trend, itu kan menandakan pembalikan arah. Tetapi di sini juga ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa jika pattern mampu memprediksi harga sebuah aset, bahkan lebih ya, mau aset apapun, mata uang, komoditas, future, share, stok, dan sebagainya, maka banyak orang akan menggunakannya. Maka ini menjadi sebuah informasi yang penting. Namun ada yang bertolak belakang dan kontra dengan mengatakan bahwa jika pattern ini mampu memprediksi harga sebuah aset, akan banyak orang yang akan menggunakannya. Dengan demikian pattern tersebut menjadi tidak efektif lagi gitu ya. Kalau terlalu banyak orang yang menggunakan, maka ini menjadi tidak efektif lagi gitu ya katanya. Jadi terlepas dari pro dan kontra, kita lanjutkan materi kita. Nah, menurut R.N. Elliot, manusia memiliki emosi yang sama dalam menghadapi sebuah situasi atau suatu kondisi. Sehingga reaksi manusia diperkirakan akan selalu sama. Aksi dan reaksi akan menciptakan pola yang berulang sehingga dapat diprediksi. Nah, ini adalah salah satu quote yang ditulis oleh Elliot. Nah, tujuan dari webinar ini yaitu mengenalkan pola pembalikan kepada teman-teman sekalian yang sudah tentu sangat umum ya. Tujuannya adalah untuk menentukan objektivitas sehingga kita bisa mengambil keputusan masuk pasar dan keluar pasar dan bisa menentukan rasio, resiko, dan pengembalian. Itu tujuan kita. Nah, bagaimana reversal pattern itu terbentuk? Bagaimana yang valid dan bagaimana yang tidak valid? Nah, dalam kondisi normal, khususnya dalam template ini adalah menggambarkan pergerakan harga naik. Nah, di sini terjadi antusiasme pasar untuk membeli dan membeli. Pada suatu masa atau pada suatu gelombang akhir, terjadi penurunan. Nah, sangat jarang kita mendapati bahwa harga yang naik ini akan langsung turun ke bawah. Sangat jarang terjadi ya. Walaupun bisa terjadi. Oke, sesudah terjadi membentuk harga tertinggi di sini, akhirnya harga turun. Nah, selanjutnya harga berusaha untuk naik kembali ke posisi yang kurang lebih sama di sini. Dan di akhir kenaikan ini, fungsi dari kenaikan ini dalam pola reversal pattern adalah supaya untuk menjemput banyak posisi pending order, dan di sini biasanya terjadi minat beli yang sudah hilang. Oke, jadi di sini terjadi demand yang sudah hilang. Jadi menciptakan harga high, dan harga yang naik itu berusaha untuk mengisi harga tinggi. Harga yang naik berusaha untuk mengisi harga yang tinggi. Bisa-bisa berusaha untuk melewati. Tapi pada gelombang terakhir, pada umumnya harga naik itu
berusaha untuk menjemput banyak order turun. Banyak menjemput order turun gitu ya. Nah, sehingga terjadi yang namanya penurunan karena di sini ordernya sudah banyak di sini. Artinya di sini tidak ada demand lagi. Orang cenderung akan melepas posisi yang sudah dia mulai dengan tren naik sebelumnya. Jadi ordernya dia lepas. Ketika ordernya atau dia melikut posisi, maka terjadilah penurunan. Nah, di sini demand sudah tidak ada lagi, berganti menjadi supply. Dan pada umumnya ketika pola ini terbentuk, dikatakan valid apabila dia sudah membreakout garis trendline yang terbentuk dari area support. Kalau harga yang turun sudah mampu melampaui area support, biasanya disitulah terjadi yang namanya breakout. Dengan bahasa pasar saya katakan itu sudah terjadi pergeseran minat. Yang tadinya beli sekarang menjadi jual. Itu artinya. Nah, ketika harga turun juga harga tidak serta-merta langsung terjun ke bawah. Kadang-kadang dia balik lagi dalam bentuk retest. Biasanya itu terjadi ya. Nah, kita kalau berdagang berusaha untuk mencari harga yang lebih murah atau diskon. Biasanya kita akan membeli ketika harga terjadi diskon. Nah, retest ini maksudnya harga diskon. Nah, dalam tampilan grafik seperti ini, kita dapati ada harga high yang sama. Tetapi pada harga high yang ketiga, di sini terjadi kehilangan momentum. Orang yang beli nggak ada lagi di sini. Akhirnya bentuk pola reversal. Oke, nah di sini terdapat area support. Di sini ya, terdapat area support bisa dilihat ini adalah ketika terjadi breakout di sini, area support ini menjadi biasa kita sebut sebagai neckline ya, sebagai neckline. Nah, di sini menandakan sudah terjadi pergeseran minat. Nah, pada umumnya ketika terjadi penurunan, kita tidak perlu buru-buru dan merasa bahwa kita akan ketinggalan pasar. Kita bisa menunggu area diskon harga berupa retest biasanya ya. Nah, dalam tampilan gambar berikut ini bisa dilihat dengan jelas. Nah, pada bagian bawah di sini ada harga low. Kemudian ada low yang kedua. Ketika low yang kedua, harga turun ini adalah berusaha untuk mengisi harga kenaikan ini. Nah, perlu teman-teman garis bawahi dan perlu dilihat ulang di dalam grafik teman-teman sekalian. Coba diperhatikan sekali-sekali bahwa kenaikan yang pertama pada umumnya itu bukan kenaikan. Jadi kalau begitu terjadi penurunan harga, kemudian muncul pola untuk naik, jangan buru-buru masuk pasar, gitu ya. Karena biasanya kenaikan yang pertama itu bukan kenaikan, hanya pengujian pertama. Sehingga kadang-kadang kita yang membeli pada pola pembalikan pertama akan sering kena SL atau kena trailing stop, ya pada umumnya begitu. Tetapi pada kenaikan yang kedua, biasanya itu menjadi valid, apalagi dia breakout. Nah, pola yang kedua ini minimal harga itu memiliki dua kaki ya. Minimal harga memiliki dua kaki. Supaya entry kita tidak selalu kecium sama stop loss. Oke. Nah, di sini harga mencoba menyamakan posisi harga low di sini. Kalau bisa dia berusaha untuk melewati, tetapi di sini kita melihat bahwa sudah kehilangan momentum bagi supply. Malah di sini terjadi perubahan pergerakan pola yang sangat kuat. Di sini muncul pola yang namanya inside up. Nah, ini pola yang sering saya perhatikan ini adalah pola yang sangat kuat sekali.
Kalau muncul pola ini, harga jarang berdusta, biasanya begitu. Pola inside up. Nah, pola ini sama dengan pola yang di sini. Ini adalah pola inside up. Ini pola ini sangat kuat sekali. Di mana ada satu candle turun, kemudian ada satu candle naik. Tetapi candle naik ini tidak melebihi candle yang turun. Biasanya ini dalam bentuk pola harami. Dalam kasus ini adalah posisi bullish. Pola ini biasa terbentuk dari pola bullish harami, atau pola trash line, atau dalam pola purchasing line. Nah, kemudian dia ada satu candle keluar dari body yang turun ini, melebihi dia. Nah, ini menjadi pola inside up. Artinya candle yang ketiga ini keluar di dalam body yang turun ini. Pola ini sangat kuat sekali. Kalau ada waktu nanti coba diperhatikan pola ini. Ini sangat akurasinya sangat tinggi sekali ya pola ini ya. Ini juga hadir di sini, kelihatan di sini. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah pola bullish candlestick, pola bullish ya. Inside up ini, pola ini sangat kuat sekali. Jadi saya tidak hanya semata-mata membahas tentang reversal pattern, apapun yang saya perhatikan dari grafik ini yang menurut saya memiliki kontribusi yang sangat baik buat teman-teman, pengetahuannya akan saya bagikan. Oke, sambil jalan dari topik yang utama tentang reversal pattern, saya juga akan membahas hal-hal yang lain yang menurut saya itu penting. Seperti ini ya, teman-teman, ini adalah pola inside bar, tetapi dia sini menjadi pola inside up. Ini pola yang sangat kuat sekali. Oke, pola turunnya tinggal dibalikkan aja. Biasanya itu jarang miss. Oke, kembali ke materi awal di sini. Nah, tujuan dari harga di sini adalah menjemput posisi-posisi harga beli yang lebih murah. Makanya harga yang kedua turun ini dia adalah sebagai retest bagi support yang pertama. Karena low yang pertama ini sudah menjadi support. Oke, maka muncul pola ini. Nah, di sini demand mulai masuk. Oke, orang mulai minta di sini. Sampai nanti kita lihat nanti akan terjadi yang namanya breakout, maka harga akan melanjutkan perjalanan. Ini posisi rendah. Pada posisi tinggi kita melihat di sini ada suatu harga tinggi, kemudian disambung harga tinggi yang kedua yang lebih rendah. Kemudian kita lihat ini akan menjadi area yang sangat penting sekali. Oke, di sini juga kita lihat di sini ada harga coba naik kembali tetapi tidak sampai pada harga dua tinggi yang sebelumnya terbentuk. Malah di sini terjadi pola turun. Oke. Nah, di sini juga kita lihat harga mencoba mencari harga resisten yang kurang lebih sama. Nah, pola di sini sudah terjadi 4 kali retest pada harga tinggi yang sama. Dan biasanya area ini akan kita perhatikan. Akan kita perhatikan dengan cermat karena di sini memiliki peluang besar untuk masuk pasar. Oke. Nah, teman-teman mungkin sangat familiar tentang head and shoulder maupun yang terbalik inverted. Ini ya pola yang sangat jarang terjadi tetapi akurasinya sangat tinggi ya. Nah, pola ini akurasinya sangat tinggi dan sudah dilakukan suatu riset ini hampir 78% sampai 85% kalau pola ini muncul itu valid biasanya. Oke. Jadi ini adalah head and shoulder. Jadi nanti saya hanya menjelaskan satu saja karena kalau kita menjelaskan inverted mungkin waktunya kurang cukup. Jadi ini adalah similar ya, tinggal dibalikkan aja. Jadi saya hanya jelaskan satu aja. Nah, ini adalah pola head and shoulder. Kalau teman-teman perhatikan di sini dari pola A ke pola B, dari B ke C dan C ke D, ini nggak ada masalah. Ini tren naik. Ini tren naik. Tetapi pada titik D harga turun.
turun melebihi 50% dari C ke D. Oke. Kemudian kita lihat pada tampilan kenaikan yang selanjutnya di sini, harga F ini tidak melebihi harga D dan cenderung untuk turun. Oke, maka di sini kita melihat di sini ada pembentukan bahu kiri, kemudian kepala, kemudian bahu kanan. Nah, bukan masalah pentingnya pola ini, tetapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah minat. Dalam pola ini minat belinya sudah menjadi sangat berkurang, gitu ya. Setengah atau sepertiga dari ukuran D ke E. Nah, sehingga kita perlu membuat garis trendline yang akan berfungsi sebagai neckline bagi pola ini. Oke. Dan jika dalam kondisi ini seller lebih mendominasi, maka dia akan berusaha untuk melewati neckline di sini ya. Kalau dia melewati neckline, biasanya pola ini menjadi sangat valid. Oke. Jadi kalau ada tekanan seller yang mampu melewati neckline, biasanya pola ini menjadi sangat valid. Dan perlu diketahui bahwa ketika pola ini terbentuk, oke, misalnya ketika teman-teman melihat bahwa ini sudah terjadi breakout, maka posisi target itu seukuran dari D ke garis trendline. Jadi bisa 100% dari D ke garis neckline ini, karena neckline di sini berfungsi sebagai support. Oke, ini adalah pola head and shoulder, di mana pola ini terbentuk sebelumnya itu sudah didahului oleh tren naik. Jadi ingat ya, head and shoulder ini dimulai dari tren naik dan terjadi kebuntuan, di mana minat beli menjadi sangat berkurang. Nah, ketika terjadi breakout di neckline, ini harusnya volume transaksinya harus besar ya. Jadi volumenya harus plus di sini, harus besar. Seperti pada materi sebelumnya tentang volume, bahwa breakout itu harus divalidasi oleh peningkatan aktivitas transaksi yang besar. Kalau aktivitas transaksinya kecil sesaat breakout, kemungkinan ini bisa menjadi false breakout. Menjadi breakout yang palsu, karena breakout itu tidak divalidasi oleh peningkatan volume. Jadi harus diikuti oleh peningkatan volume. Nanti di dalam grafiknya akan saya tunjukkan, karena di dalam slide ini sangat terbatas. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Di sini adalah pola head and shoulder. Di sini ada bahu kiri, dimulai dari peningkatan harga naik, kemudian harga turun. Nah, dalam kondisi ini tren masih tren naik. Oke, membentuk low yang lebih tinggi. Oke, ini adalah higher low-nya di sini. Ini higher high-nya. Kemudian harga naik, membentuk higher high baru. Satu gelombang turun sampai di sini mendekati area support, harga mental lagi ke atas. Sehingga membentuk low yang kedua. Ini masih di area support. Kemudian harga naik dan harga kehilangan momentum di sini. Oke. Setengah atau sepertiga dari harga turun ini. Dan di sini kita lihat di sini terjadi breakout. Nah, breakout ini harus divalidasi oleh peningkatan volume transaksi. Nah, ketika terjadi breakout, kita tidak perlu berburu-buru untuk masuk pasar. Pada umumnya harga akan memberikan diskon di sini, mendekati garis trendline. Fungsi dari kenaikan beberapa candle di sini adalah untuk mencari titik keseimbangan. Oke, nah di sini baru bisa lakukan keputusan jual di sini. Nah, sehingga kita bisa menargetkan dari ukuran high ke sini ke trendline, ukurannya akan kurang lebih sama dengan yang di sini.
Oke, kenapa saya membuat ini saya shape kasih warna supaya kita bisa mengaplikasikannya di dalam melihat chart harian. Mungkin kita gunakan chart 1 jam atau di bawah 1 jam, nanti akan sangat membantu di sini. Nah, ini adalah head and shoulder. Nah, head and shoulder ini biasanya terbentuk dari pola-pola, kalau ini ya, ini adalah pola untuk turun. Pada umumnya adalah pola, kalau teman-teman perhatikan grafik, ini candle naik, ini candle turun, di sini, ini adalah dark cloud cover, kemudian ada candle konfirmasi. Nah, ini membentuk head and shoulder. Di dalam anggap saja ini grafik harian, daily atau 4 jam atau 1 jam, boleh-boleh saja. Tetapi di dalam melihat grafik, kita mendapati bahwa ini adalah harga tinggi dibandingkan dengan ini lebih rendah. Kemudian dia membentuk candle dengan harga high yang lebih rendah lagi. Jadi dia swingnya ke low. Harga tingginya swing ke low. Nah, di sini kita perhatikan di sini terjadi breakout. Nah, kalau ini adalah grafik 1 jam, maka kita akan mendapati sebenarnya ini adalah pola head and shoulder, di mana di sini terdapat bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Pola ini menjadi valid. Ingat, inside up dan inside down yang saya ceritakan tadi, ini juga termasuk inside down dengan kombinasi 3 candle. Oke, di sini tidak bergerak, baru dia mulai bergerak di sini. Ini termasuk inside down, pola yang sangat kuat sekali. Jadi head and shoulder sering terbentuk dari dark cloud cover atau trash line, itu bisa, atau trash line bisa aja ya. Dan dia ada support yang dia breakout. Kalau saya gambar dalam bentuk candle ini. Oke, kemudian biasanya ada retest sedikit untuk memberikan harga yang lebih murah untuk kita mengambil pola turunnya di sini. Oke, ini adalah dua contoh yang yang satu inverted, yang satu adalah head and shoulder. Di sini adalah inverted punya, ini adalah bahu kiri, ini kepala, ini adalah bahu kanan, yang atas ini adalah bahu kiri, ini ada kepala, ini adalah bahu kanan. Ini adalah trend line-nya, yaitu menghubungkan dua titik high. Nah, ketika terjadi breakout ini, ingat volume transaksi harus besar. Sama di sini, volume transaksi juga harus besar. Ini pola yang sempurna. Nah, saya coba menggambarkan di dalam bentuk candle harian. Ya, mungkin teman-teman kebanyakan trading harian. Ini saya jadikan per candle. Nah, di sini adalah candle turun, satu gelombang saya jadikan satu. Oke. Kemudian candle naik, satu gelombang yang tidak melebihi harga turun, berarti kurang lebih sekitar ya 50% ya. Saya jadikan satu candle. Kemudian gelombang turun lanjutan membuat pola ABC. Satu gelombang turun, saya jadikan satu. Kemudian harga naik, membentuk gelombang yang lebih tinggi. Membreakout harga low yang ini, harga high yang ini. Saya jadikan satu candle. Oke, udah kelihatan candlenya seperti ini. Kalau anggap saja ini 1 jam. Kemudian disambung candle turun untuk retracement sekitar di daerah ada candle yang terjepit di sini menahan harga. Kemudian harga naik dan breakout. Kita anggap satu candle. Maka akan terbentuk pola candlenya seperti ini. Yaitu di sini adalah bahu kiri, kepala, bahu kanan, dan terjadi breakout. Nah, ini adalah pola head and shoulder di dalam kita melihat candle. Anggap saja ini 1 jam ya.
Ini adalah harga naik selanjutnya, kemudian di sini terjadi retracing, terjadi koreksi. Dia sambung dengan candle naik yang melebihi high sebelumnya. Nah, di sini kita belum tahu nih harga akan berbalik arah. Karena partisipasi dari harga naik ini masih cukup tinggi. Tetapi harga terjadi kemandekan pada harga puncak di sini. Oke. Ini menjadi pola apa? Ini menjadi pola price line atau kalau dia melebihi 50% ini menjadi dark cloud cover. Kemudian disambung satu gelombang turun. Perhatikan, dia melebihi low ini secara horizontal. Tetapi dia membentuk sebuah pin bar dan harga naik kembali kurang lebih sekitar 50% mendekati support yang di sini. Oke, itu candle naik. Kemudian dia sambung dengan candle turun. Nah, inilah tampilan, ini adalah harga tinggi rendah, harga tinggi yang lebih tinggi, dan harga tinggi yang lebih rendah. Dan dia breakout trend line. Dan terjadi breakout. Maka harga turun di sini. Nah, ini adalah gambaran simple di dalam cara memandang candle. Nah, selanjutnya adalah pola yang hampir sama dengan head and shoulder, yaitu triple top dan triple bottom. Hampir mirip, tetapi dia memiliki height yang kurang lebih sama. Oke, kalau head and shoulder dia lebih tinggi, atau inverted head and shoulder dia lebih rendah pada head-nya ya. Oke, ini yang ideal adalah pola ini sangat jarang terjadi ya teman-teman. Untuk mendapatkan 2-3 titik harga puncak yang sama, ini jarang terjadi. Dan kadang-kadang pola ini menjadi pola yang gagal karena dia akan berubah fungsi menjadi pola rectangle kalau dia gagal breakout pada titik C. Oke, kalau dia breakout titik C, maka pola ini menjadi valid sehingga kita bisa entry posisi dengan mendapatkan reward sebanding dengan titik harga high dan low sebelumnya di sini. Namun pola ini juga bisa menjadi pola yang gagal apabila dia naik melebihi pada bagian high di sini, maka pola ini menjadi pola rectangle. Oke. Ya, ini pola menjadi pola rectangle. Jadi kita perlu memperhatikan fokus pada titik C, apakah akan terjadi breakout atau tidak. Tentunya untuk membreakout ini membutuhkan penambahan momentum turun. Jadi pola ini hampir mirip ya dengan head and shoulder, cuma dia high-nya rata-rata sama. Dan 3 buah. Nah, pada contoh sebelumnya, teman-teman juga sudah melihat, ini adalah triple top. 1 high, 2 high, 3 high di sini. Dan ini adalah neckline-nya. Di sini terjadi breakout. Jadi kita breakout bisa ambil harga kortingannya di sini untuk mendapatkan trade yang kurang lebih sama seperti di sini. Oke. Kira-kira di sinilah untuk dapat targetnya. Nah, selanjutnya adalah yang paling lazim, paling umum adalah double top dan double bottom. Nah, double top yang valid dia harus membreakout neckline-nya. Kalau dia tidak membreakout neckline-nya, maka dia bisa menjadi pola lanjutan. Ini reversal dari double top dan double bottom. Ini pola yang sangat umum terjadi ya. Pola A, harga tinggi pertama. Pola C adalah harga tinggi kedua. Dan dalam konteks ini adalah tren naik, kemudian dia breakout ascending trend line secara diagonal maupun secara horizontal pada titik ini akan menjadi neckline. Oke, ini sangat sering terjadi, sangat umum sekali. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah contohnya. Nah, double top atau double bottom tidak mutlak bahwa harga tingginya harus sama. Tidak mutlak ya. Kadang-kadang lebih tinggi sedikit, kadang-kadang lebih rendah sedikit. Yang penting pada bagian tinggi kita perhatikan polanya. Apakah ada pola pembalikan? Nah, seperti di sini kita kelihatan di sini ada pola bearish engulfing. Oke.
Ini ada pola yang sama, equal. Kemudian di sini muncul pola engulfing berulang. Di sini engulfing lagi, di sini engulfing lagi. Nah, biasanya sudah dia kasih tahu sih sebenarnya pola ini akan turun gitu ya. Sudah kasih tahu dia di sini. Dan kalau kita perhatikan harga high di sini, kemudian cenderung biasnya menurun. Muncul harga tinggi yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah. Ini saya sebut dengan bias kecenderungan. Dan low-nya ada di sini. Nah, pada umumnya kalau kita menunggu posisi sell di sini, tentu kita akan membeli dengan harga yang sudah jauh lebih mahal. Oke, tetapi pada umumnya kalau kita nonton YouTube, kalau kita baca buku ataupun dapat pelajaran dari sharing, kita cocok idealnya kita sell di sini. Oke, sesudah dia breakout trendline, baru membuktikan bahwa pola ini adalah pola yang valid. Oke. Ya, tetapi dalam prakteknya tidak perlu seperti ini. Kalau kita tunggu dia breakout, kita entry, biasanya kita sudah membeli dengan harga yang sudah terlalu mahal karena sudah didahului dengan orang lain. Sebisa mungkin kita menangkap kepala ularnya di sini. Oke, sebisa mungkin. Sambil perhatikan ada pola pembalikan nggak daerah sini. Ini adalah double top. Dan breakout ini harus divalidasi dengan volume tinggi atau aktivitas transaksi yang besar. Pada umumnya diwakili dengan pola turun dengan candle yang lumayan besar di sini ya. Oke, ini dalam bentuk patternnya seperti ini. Ini sangat gampang di apa ya? Ditemui, itu sangat sering sekali terjadi. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kita memfungsikan reverse chart pattern dalam transaksi kita sehari-hari. Itu yang apa? Yang menariknya di situ. Oke, kita langsung saja ke MetaTrader ya. Oke, kita langsung ke MetaTrader saja. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah mata uang dari pound sterling hari ini. Nah, teman-teman perhatikan dengan kasat mata, tidak usah saya tunjukkan. Di sini ada triple top. Oke, di sini ada triple top. High pertama, high kedua, dan high ketiga. Perhatikan khusus pada area ini. Ketika terjadi pembentukan double top di sini, double top ini biasanya yang paling efektif ya. Double top itu karena itu sentuhan pertama. Biasanya sudah bisa dilakukan short di sini. Kenapa demikian? Karena di sini perhitungan risikonya sangat minim. Oke, perhitungan risikonya sangat minim. Jadi kita tidak membutuhkan risiko yang terlalu besar pada area ini, sekitar 17 sampai ya 20 pips ya untuk risikonya. Jadi kita usahakan selalu ambil keputusan beli dengan risiko yang terukur di dalam nilai uang, tidak di dalam berapa persen ya. Risiko itu harus dinyatakan dalam bentuk uang. Saya mau rugi berapa? Mau rugi 50 dolar, mau rugi 100 dolar, baru diimplementasikan dengan pengukuran berapa jumlah pips, baru dibagikan dengan jumlah nilai yang kita toleransikan untuk rugi kalau terjadi. Jadi sentuhan yang kedua yang biasanya paling efektif ya. Nah, di sini pada tadi pagi kita perhatikan harga naik di sini. Harga naik dan di sini terjadi yang namanya divergensi. Divergensi dalam bentuk candlestick. Oke, harga naik. Kemudian di sini ada doji, kemudian harga turun. Nah, teman-teman sekalian, memang tidak salah yang diajarkan bahwa sudah terjadi momentum turun kita baru entry di sini, itu tidak salah ya. Itu sangat tidak salah. Cuma memang itu tergantung
strategi atau metode orang dalam bertransaksi. Ada yang suka menunggu candle besar baru masuk karena belum tahu arah. Ada yang sudah di daerah sentuhan daerah resisten di sini dia sudah masuk sehingga dia memperoleh ruang harga yang lebih lebar dengan risiko yang lebih kecil. Artinya di sini dia siap dengan risiko yang siap dia tanggung, tetapi itu terukur gitu ya. Kalau dia masuk dari sini, katakanlah ya, dia mungkin meresikokan sekitar 10 pips, 10 pips saja. Tetapi kalau dia masuk dari daerah sini, dia meresikokan sekitar 44 pips. Jadi berbeda sekali ya. Di sini dia tahu kalau ini terjadi rugi sudah pasti dengan hanya 10 pips. Katakanlah dia siap rugi dengan $100 di sini, maka dia bisa entry dengan satu lot di sini pada area ini. Oke, dengan kemungkinan dia mendapat sekitar $300-an atau kalau dipertahankan sekitar $600. Tetapi kalau dia entry-nya di sini itu tidak salah, tetapi dia menanggung resiko sekitar $400. Kalau dia menggunakan satu lot, tetapi kalau dia sudah niatkan itu $100, berarti dia hanya bisa masuk posisi sekitar 0,40. Sekitar 0,25 ya kalau dia 100 di sini. Oke, ini adalah gambaran nyata dari triple top. Jadi sangat gamblang kita lihat di sini. Dan ini adalah area supportnya. Jadi selama harga di sini belum breakout support ini, maka pola ini belum valid. Pola ini belum valid. Oke, dan kita lihat sini terjadi momentum yang menghilang. Momentum yang menghilang. Tetapi ini belum mengidentifikasikan bahwa harga akan naik. Karena teman-teman kalau perhatikan di sini, pola candlenya justru membuat harga naik yang merendah. Hati-hati dengan pola seperti ini. Ini adalah pola triple top. Kemudian kita lihat di sini ada pola double bottom. Iya, double bottom. Sentuhan yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan sebelumnya, kita sudah bisa mengkalkulasi berapa gelombang yang sudah turun. Di sini kita mendapati gelombang pertama turun yang berhasil melebihi harga low harian di sini. Oke, ini gelombang turun. Artinya di sini terjadi pola bearish engulfing. Kalau teman-teman menjadikan candle harian, ini adalah bearish engulfing. Oke, kemudian dia kasih peluang harga murah di sini, harga retest atau harga pullback di sini. Dia kasih kesempatan murah di sini untuk melanjutkan penurunan. Sehingga ketika terjadi breakout, teman-teman tidak usah terlalu buru-buru bahwa ketinggalan pasar. Jangan. Harga selalu memberikan diskon. Ya, kalau dia tidak memberikan diskon, anggap saja itu bukan rezeki. Ya sudah. Tidak usah dipaksakan di sini. Nah, satu hari kemudian dia stuck di sini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kecenderungan harga high-nya ini menurun. Biasnya menurun. Di sini biasnya menurun. Oke, di sini biasnya menurun. Salah satu untuk melihat bahwa tren ini akan melanjutkan perjalanan dan tidak adalah memperhatikan harga low-nya. Apakah akan terjadi break low? Perhatikan di sini. Kalau dia terjadi break seperti ini kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Dan kalau teman perhatikan di sini penurunan itu sudah terjadi 3 kali gelombang turun. Satu yang pertama, 2, dan ini yang ketiga. 3 gelombang turun. Dan pada akhir di sini tidak membentuk harga low baru. Ini adalah low yang terakhir, keesokan harinya tidak ada low baru. Kemudian harga cenderung naik di sini. Oke, membentuk double bottom. Nah, double bottom ini belum valid kalau dia belum breakout di sini. Ini adalah resisten terdekatnya. Ini double bottom kelihatan di sini. Kalau dia belum ini belum valid untuk diikuti secara teori teknikalnya. Oke, secara teori teknikalnya. Tetapi teman-teman bisa mengakalinya begini. Oke, mengakalinya adalah dengan memperhatikan double bottom tersebut sambil melihat pada frame yang lebih kecil, apakah ada pola, ada momentum.
Nah, sebenarnya di sini terjadi yang namanya chart pattern. Teman-teman lihat di sini ada berapa kali sentuhan, ini membentuk triple bottom, low pertama, low kedua, low ketiga. Ini adalah pola triple bottom. Atau di dalam teori Sakata, dalam webinar sebelumnya ini adalah apa namanya? 3 sungai ya. 3 sungai di sini. Ada 3 kali sentuhan. Jadi kalau diukur ini sudah 4 kali sentuhan. Dan kalau diperhatikan di sini terjadi breakout high yang merendah sehingga high ini menjadi trend line. Menjadi area resisten dan di sini terjadi breakout. Nah, perhatikan juga di sini pada time frame 15 menit di sini terjadi pola bullish engulfing dan 2 candle yang memiliki bobot yang kurang lebih sama nilainya dari badan body candle ini. Nah, ini adalah candle momentum. Sehingga kita tidak perlu menunggu entry sampai di atas terjadi breakout untuk membentuk pola double bottom yang lebih lebar. Ini ada pola double bottom yang lebih lebar. Oke, di mana pada umumnya adalah ambil posisi buy-nya pada area sini. Tetapi sebelum sampai di atas di sini sudah ada pola. Ya, bagi teman-teman yang scalper, teman yang intraday ini adalah momentum sekali karena perhitungan risiko yang sangat terukur, hanya sekitar 20 pips. Jadi masih sangat murah harganya. Dibandingkan harus masuk posisi sesudah terjadi breakout di sini, maka resikonya sekitar 40 pips menjadi lebih besar. Nah, ini adalah contoh dari chart pattern dalam pengaplikasian harian transaksi. Bisa di 15 menit, bisa di 5 menit, bisa di 1 menit juga. Karena di sini terdapat banyak sekali chart pattern. Nah, seperti ini kalau teman-teman perhatikan di sini dalam konteks harga naik. Nah, di sini harga mentok di sini. Harga berhenti. Oke, harga berhenti. Dengan munculnya doji, hanging man, kemudian ada shooting star, dan teman-teman perhatikan di sini adalah pola lanjutan yang apabila kita tarik dengan garis rata, dia akan menjadi support resisten. Nah, di sini perlu digarisbawahi di sini, sesudah terjadi penurunan high pertama dan reject pada area retest, perhatikan apakah harga kembali ke atas? Ya, harga kembali ke atas. Pertama, kedua, ketiga. Apakah di sini membentuk harga tinggi yang merendah atau biasnya merendah? Apakah ada? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini terjadi breakout, harga pullback kembali ke atas pada area yang kurang lebih sama. Nah, di sini terjadi pola yang sedari dari tadi saya sebutkan ini adalah long legend doji membentuk shooting star, tapi dalam hal ini dia membentuk pola inside down. Pola yang sangat kuat yang saya bilang tadi. Oke, jadi kita memiliki pola pembalikan. Kita memiliki pola pattern yang tidak harus kita melihat dengan grafik yang besar pada frame kecil untuk trading harian. Kita bisa menyaksikan pola ini terus menerus berulang terbentuk sehingga bisa memantau kita, membantu kita untuk memantau kondisi tren minor untuk trading, scalping atau intraday bisa kita fungsikan untuk harian. Oke. Nah, kita akan cari lagi beberapa perspektif yang hampir sama yang bisa fungsikan dalam transaksi harian kita. Oke. Nah, teman-teman lihat perhatikan di sini. Ini membentuk double top harian di time frame 15 menit. Kalau di 1 jam kita akan melihat kondisinya seperti ini. Double top. Ini support menjadi neckline. Oke. Ini harga retest memberikan harga yang lebih murah atau diskon harga di sini untuk sell di sini. Dia sudah kasih petunjuk di sini. 2 candle turun, harga retest, reject kembali ke area support yang menjadi resisten. Ini kesempatan emas. Nah, pada time frame kecil, perhatikan di sini membentuk pola. Harga sudah turun. Ingat yang saya ngomong tadi bahwa penurunan pertama itu bukan turun. Jangan terkecoh, santai saja. Tetapi kalau untuk scalping ya bisa aja, karena taunya dia breakout pada area ini sudah bisa masuk sell. Tapi ya pipsnya nggak besar ya. Tapi kalau memang untuk mempertahankan posisi yang lebih
lebih lama, tunggu aja kesempatan yang kedua di sini. Dan seperti yang sudah-sudah, di sini membentuk pola apa? Inside down. Ini pola yang kuat, yang saya bilang ya. Pola yang sangat kuat, mengkonfirmasi bahwa sebelum dia breakout sampai daerah support, dia mengkonfirmasi ini saatnya untuk sell nih. Saatnya untuk ambil posisi turun, maka bisa kita lakukan, ambil posisi. Kalau kita tunggu breakout di sini, baru kita entry, biasanya kita akan menanggung resiko yang lebih besar daripada bagian atas. Nah, pola ini kalau kita pecah lagi, lebih kecil lagi misalnya, untuk mendapatkan posisi entry yang lebih murah, bisa saja, sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Mana tadi? Agak panjang sedikit, sebentar saya scroll ke belakang. Nah, di sini. Nah, teman-teman perhatikan. Perhatikan baik-baik di sini. Oke. Nah, sebenarnya di sini juga membentuk pola head and shoulder. Kalau kita perhatikan polanya ya, ini adalah pola head and shoulder juga. Oke. Di sini terdapat bahu kiri, di sini terdapat bahu kanan, di sini terdapat kepala, breakout, kemudian dia pullback, ya bisa entry aja di sini. Tetapi ya batas harganya yang kurang lebih seperti neckline ke high sama kurang lebih seperti ini, sebanding kira-kira 100% dari puncak ke support atau dari support ke target ini kurang lebih sama nilainya. Oke, di sini ada. Kemudian di sini juga ada polanya. Oke. Cuma di sini lebih tidak kurang sempurna kalau kita lihat di sini. Oke, kurang sempurna di sini. Oke, dia jatuhnya di bawah soalnya. Retestnya di daerah sini. Oke. Nah, jadi pola grafik itu bisa kita adaptasi setiap hari di dalam transaksi kita sehari-hari. Oke. Sangat simple sekali sebenarnya, seperti ini. Double top, neckline. Teman-teman cari aja pola yang saya ngomong tadi, inside down. Oke, cari pola itu aja. Biasanya tuh jarang apa. Nah, di sini kita perhatikan ini bentuk head and shoulder. High, head, bahu kiri. Oke, jadi dia swingnya ke low. Oke, ini neckline. Tuh. Jadi, cuma masalahnya karena kita entry-nya di 5 menit ya eksekusinya juga harus lebih cepat. Ya 20 pips. Oke, jadi ada beberapa kali kesempatan yang sangat membantu. Nah, di ini pola inside down ini terbentuk dari 3 candle ya. 4 candle malahan di sini, baru inside down dia di sini. Baru inside down di sini. Nah, tidak hanya pada pound sterling, mau melihat chart yang lain juga sama ya. Jadi bisa kita fungsikan dengan baik dalam transaksi harian kita. Mau buat scalping atau intraday itu fine-fine saja ya. Teman-teman perhatikan di sini. Harga tinggi yang lebih tinggi, harga tinggi mulai merendah. Sehingga di sini membentuk harga tinggi pertama, tinggi kedua, sesudah terjadi penurunan, tinggi yang ketiga. Oke? Nah, di sini menjadi neckline. Breakout, retest. Nah, Anda mengerti apa yang saya maksudkan ya. Kalau sudah begini, mau ngapain gitu ya. Nah, di dalam grafik harian. 1 jam. Mau lihat time frame yang lebih kecil misalnya, itu juga akurasinya sangat tinggi. Oke, khusus untuk pola reversal, itu baru ada 3 ya tadi ya. Double top, triple top, head and shoulder, kemudian invertednya, double bottom, triple bottom, kemudian inverted hammer. Sebenarnya masih ada pola yang lain, tetapi itu tidak terlalu umum. Ada pola 2 tanduk atau two horn, bullish dan bearish, biasanya itu terbentuk lebih kentara ya, lebih cepat ya, tidak membutuhkan yang terlalu lama. Jadi perlu diingat bahwa triple top, double top,
double bottom dan triple bottom tidak membutuhkan harga low yang harus persis sama. Kadang-kadang tidak persis sama, tetapi ada selisih-selisih sedikit, itu sangat lumrah ya, sangat lumrah. Ini adalah triple bottom, teman, 1, 2, 3. Ini ada triple bottom. Apakah ada pola yang saya ngomong tadi di sini? Inside down, ini inside up. Adakah pola ini? Kalau ada pola ini, maksimalkan. Oke, dapatkan entry dengan resiko yang paling murah. Nah, sebenarnya di sini, teman-teman, ini sebenarnya punya pola. Oke. Ini bukan triple top lagi ini, tapi ini adalah pola inside down yang dikamuflase, tidak terlihat dengan jelas, tetapi di sini membentuk 4 quarter high yang sama. Kelihatan di sini ya. Oke. Di sini kelihatan polanya head and shoulder di 15 menit. Kelihatan ya? Neckline. Pola turun. 2 candle dengan body yang kurang lebih sama. Ini indikasi loh. Nah, di sini kelihatan lagi. High, kiri, atas, kanan. Nah, neckline-nya di mana nih? Neckline-nya di sini. Breakout. Di sini. Sambil perhatikan area support resistennya. Oke. Jadi pola ini sering muncul pada frame-frame kecil. Kadang-kadang kita nggak menyadari karena kita sering lihat 1 jam, tunggu 1 jam melebihi 1 jam, 1 jam melebihi 1 jam. Tapi sebenarnya pada frame kecil untuk yang scalping segala macam itu sering terbentuk. Oke. Nah, di sini kelihatan di sini. Oke, retest, double bottom, breakout, kemudian reject di sini, potensi lagi untuk masuk pasar ke atas. Sangat jelas di sini ya. Sangat jelas sekali. Mana lagi yang mau kita lihat? Misalnya di euro. Ini adalah euro, kelihatan di sini sudah mulai bentuk high. Dan bagaimana dengan yang ini? Apakah dia bisa melewati yang ini? Kalau tidak bisa melewati ini, maka ini adalah menjadi pola divergensi yang berpotensi untuk turun ke bawah. Kita cek di MACD misalnya. Oke, apakah terjadi divergensi? High. Bagaimana dengan yang ini? Kita bisa menunggu dan dia memiliki kira-kira neckline-nya kurang lebih seperti ini. Kalau pola ini menjadi jadi. Ini di 4 jam. Kita cek di 1 jam. Bagaimana? Apakah harga kelihatan meningkat momentumnya pada area yang resisten sebelumnya? Apakah dia akan menyamakan dengan high di sini? Oke. Memang range-nya tidak terlalu besar. Ini di 1 jam. Kita cek apakah ada pola pattern pada time frame ini. Sementara dia membentuk yang namanya double top pada hari ini di sini. Oke. Neckline-nya di bawah. Ini range-nya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Kalau teman-teman lihat pada frame yang lebih kecil, bagaimana? Apakah biasnya mulai menurun? Lihat lagi di 1 menit. Apakah memiliki pattern? Bagaimana? Bagaimana? Oke. Cek di sini, kalau breakout di sini, berarti arahnya kemana? Jadi menjadi lebih konkret di sini. Oke, masih sisa 5 menit. Saya pikir cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Tetapi saya memberikan ruang bagi teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada 13 orang. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Sekiranya ada yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh ngomong langsung. Boleh juga chat juga boleh. Via chat juga boleh. Mau pakai chat, mau bertanya langsung, boleh saya hidupkan, unmute semua, jadi semuanya bisa ngomong. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Saya memberikan waktu.
Oke. Apalagi yang mau kita lihat, kita cek di sini. Oh, sorry. Pada frame yang lebih kecil, kita ambil misalnya, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Nah, di sini baru membentuk double top pada area ini ya. Cuma pola yang kita maksudkan dan kita mau itu belum terjadi. Itu saja ya. Pola yang kita mau itu belum ada. Ada yang mau bertanya? Nah, tadi pagi juga sudah ada. Oke, tadi pagi ada polanya. Ini pola ABC, ini height yang tinggi, ini height yang lebih rendah, kemudian di sini terjadi breakout, dia kasih jelas di sini. Jadi bisa kita manfaatkan setiap hari. Kalau mau lihat lebih kecil juga bisa, oke. Melihat lebih kecil di sini juga bisa. Jadi sangat komprehensif, sangat membantu kita dalam melihat tren. Ini sangat. Jadi setiap hari itu ada itu ya. Setiap hari itu ada saja grafik yang dia tampilkan buat kita. Oke. Ya, kalau kenaikan pertama jangan dianggap dulu ya, jangan dianggap dulu, abaikan dulu. Karena yang pertama biasanya jarang dia akan berbalik lagi. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Saya berikan waktu ya, kalau mau bertanya. Bagi teman-teman yang membutuhkan analisa serta informasi seputar fundamental bisa cek di apa ya, di website kami. Kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini dulu. Dan pada minggu depan akan saya lanjutkan tentang pola pattern untuk reversal, bukan reversal, continuation. Dan itu saya juga akan membuat menjadi mudah buat teman-teman bagaimana untuk masuk pasar dan bagaimana untuk keluar pasar. Dan ini sangat-sangat mudah untuk diterapkan ya, sangat-sangat mudah untuk diterapkan. Oke, sudah genap 1 jam dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda. Dan nantikan webinar berikutnya pada hari yang sama, jam yang sama, jam 7 juga pada hari Senin depan dengan topik yang kedua ya. Topik yang kedua, yang kali ini adalah reversal, selanjutnya adalah bagaimana melihat trade pattern continuation secara valid. Bagaimana entry dengan risiko yang rendah. Oke, selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.